Baik, baik. Halo, halo. Ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Itu penting itu ya. Oke. Pada video ini akan dibahas tentang dua pengaturan tentang cuti istirahat pekerja perempuan hamil yang berbeda, yaitu antara pengaturan pada Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak, diundangkan pada tanggal 2 Juli tahun 2024 lalu ya. Jadi baru saja ya diundangkan ya. Baik. Nah, pada Undang-Undang 13 tahun 2003, istirahat bagi pekerja perempuan yang hamil adalah 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Ini sangat terkenal lah, semua orang hafal ini. Oke ya, apalagi yang sudah berkeluarga ya. Oke. Aturan hal yang sama pada undang-undang yang baru lahir, yaitu Undang-Undang 4 tahun 2024. Maksudnya pada Undang-Undang 4 tahun 2024 itu juga mengeluarkan aturan tentang hak istirahat bagi ibu hamil. Tapi aturannya beda. Beda sama sekali tentang aturan mengenai istirahat bagi pekerja perempuan yang hamil. Nah, dalam video ini akan dibahas semua hal-hal tersebut di atas. Silakan video ini ditonton sampai tuntas, meskipun tidak sekaligus. Nonton, tinggal pergi, kemudian baca yang lain, aktivitas lain, datang lagi ya, begitu ya. Agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap. Bagikan video ini ke teman-teman, berbagi pengetahuan selalu baik, salam sehat, dan sukses selalu. Nah, baiklah, berikut judul selengkapnya ya. Judul selengkapnya, oke. Ya, judul selengkapnya. Jadi di sini ada aturan baru ya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 yang juga mengatur tentang hak untuk pekerja perempuan untuk istirahat sebelum melahirkan. Jadi judulnya, oke, tampil di situ adalah aturan baru cuti istirahat pekerja wanita hamil, dua undang-undang aturannya berbeda. Dua undang-undang berarti Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024. Ya, oke. Nah, selanjutnya ya, oke. Nah, video yang sedang ditonton ini merupakan bagian dari koleksi video-video saya lainnya dengan berbagai topik bahasan tentang hubungan industrial. Oke. Sambil menonton video ini, teman-teman bisa melihat koleksi video-video saya lainnya dengan cara mengikuti petunjuk yang tampil di screen saat ini. Ada dua cara untuk melihat koleksi video saya lainnya, yaitu cara pertama bila Anda sedang nonton di laptop, dan cara kedua adalah bila Anda sedang nonton di HP atau gadget. Silakan ikuti petunjuknya. Oke ya. Demikian, semoga koleksi video hubungan industrial bisa membantu teman-teman semuanya untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan hubungan industrial. Oke, salam sehat dan sukses selalu. Oke, mari kita bahas ya. Oke, ya. Nah, ini tampil Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024, Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan. Dan ini aturan baru. Nah, di dalam undang-undang ini diatur tentang hak ibu hamil yang akan melahirkan itu, hak istirahatnya, yang aturannya berbeda dengan apa yang diatur dalam hal yang sama di Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke, baik. Nah, kita bandingkan di sini, kita jajarkan ya, di sebelah kiri adalah Undang-Undang 13 tahun 2003, kemudian sebelah kanan adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak atau disingkat KIA. Ya, oke. Nah, pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, hak istirahat bagi pekerja perempuan sebelum melahirkan 1,5 bulan dan sesudah melahirkan 1,5 bulan. Ya, seperti itu. Jadi total 3 bulan ya. Oke, baik. Nah, jadi ini beda beda sama sekali
dengan apa yang diatur untuk hal yang sama di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, di sana diatur hak istirahat ibu yang melahirkan itu adalah 3 bulan pertama. 3 bulan pertama bagi pekerja perempuan yang akan melahirkan itu harus sudah cuti. Jadi beda sama sekali ya aturannya. Baik, oke. Nah, lanjut. Nah, inilah tampilnya selengkapnya ya. Bunyi pasal 82 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada 2 ayat di sini ya. Ini sangat populer, saya kira banyak yang hafal lah ayat ini. Ya oke ya, pada pasal 82 ini. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Ayat 2, pekerja buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Ini kalau ada masalah ya. Oh, ini masalah keguguran ya, bukan, bukan. Jadi eh, tidak melahirkan tapi keguguran. Baik, itu suatu ketentuan yang sudah lama dikenal oleh siapapun masyarakat ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana bunyi pasal yang selengkapnya yang ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak. Diundangkan sejak 2 Juli tahun 2024. Di sini pada pasal 4 ya, ayat 3, setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan huruf A cuti melahirkan dengan ketentuan paling singkat 3 bulan pertama dan pada angka 2 ditulis di situ paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Nah, di sini mulai tidak jelas. Di sini mulai tidak jelas. Jadi eh, kalau kita baca secara literal apa adanya, cuti melahirkan dengan ketentuan angka 1 paling singkat 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu adalah sebelum melahirkan atau dihitung sesudah melahirkan. Ini nggak jelas. Tidak jelas ya. Tidak jelas bagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Di sana di Undang-Undang 13 2003 pasal 28 jelas bahwa 1,5 bulan itu sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Tapi di sini ditulis pada pasal 4 ayat 3 huruf A, angka 1, cuti melahirkan dengan ketentuan paling singkat 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Pertama dari apa? Oke, tidak jelas ya. Jadi ini ada ketidakjelasan di sini ya. Ada ketidakjelasan di sini. Oke. Nah, lanjut. Eh, Kemudian ya ini kita lihat lagi ya tadi ya. Kalau dibandingkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 sangat jelas pada pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 yang tadi sudah dibaca. Ya. Nah, ada beberapa catatan di sini di sebelah kanan ya. Satu, sejak Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 diundangkan pada bulan Maret tahun 2003, wah berarti ini sudah 21 tahun yang lalu ya, oke, lebih gitu kan. Hingga saat ini ketentuan mengenai hak istirahat pekerja perempuan hamil sebelum dan sesudah melahirkan sebelum dan sesudah melahirkan dilaksanakan dengan jelas. Seperti tadi saya berulang-ulang ya, cukup jelas. Ketentuan mengenai hak pekerja perempuan hamil untuk istirahat 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan bayinya dirasakan sudah cocok dan pas bagi pekerja perempuan untuk kesehatan ibu dan bayinya ya. Ya. Kemudian ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 4 ayat 3 tadi ya, ayat 3 huruf A. Nah, itu tadi kembali lagi. Setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama. Nah, ini tidak jelas ini. 3 bulan pertama ini kapan? Sebelum melahirkan atau setelah melahirkan. Nah, ada perbedaan cukup signifikan ya. Komentar sebelah kanan ya. Ada perbedaan cukup signifikan antara aturan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai hak pekerja perempuan untuk istirahat sebelum dan sesudah melahirkan. Jadi isinya berbeda ya, berbeda begitu.
Nah, catatan ya, ada catatan beberapa hal. Ada ketentuan yang tidak jelas dan tidak tegas. Paling singkat 3 bulan pertama, apa maksudnya? Apakah 3 bulan sebelum melahirkan? Atau apakah 3 bulan setelah melahirkan? Apakah 1,5 bulan sebelum dan 1 bulan sesudah melahirkan? Menjadi tidak jelas. Apa memang maksudnya demikian? Artinya bebas, mau apa saja bebas. Ada 3 kemungkinan tadi yang disebut, bisa pilih. Yang penting adalah 3 bulan pertama. Tapi tetap saja, 3 bulan pertama sejak apa? Ya kan? Sejak terasa hamil, sejak mulai terasa katakanlah sudah positif, katakanlah begitu. Nah, atau sudah menjelang hamil, menjelang melahirkan, atau setelah melahirkan, tidak jelas. 3 bulan pertama. Nah, sayang ya. Dan saya lihat-lihat di bagian belakang penjelasan daripada undang-undang ini pun tidak jelas. Di sana yang ditulis cukup jelas. Waduh, ini kalau begini udah mulai ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ya. Nah, ini catatan berikutnya ya. Masih tentang pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dengan aturan baru tentang cuti melahirkan yang berbeda dengan ketentuan untuk hal yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 merupakan perbaikan jelas ya. Perbaikan bagi kesejahteraan ibu dan anak Indonesia. Jelas, itu tidak bisa disangkal. Salah satu permasalahan terkait kesejahteraan ibu adalah tingginya angka kematian ibu yang disebabkan oleh masalah dan gangguan kesehatan serta komplikasi pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persesian, dan pasca persalinan yang tidak tertangani secara tepat, tata laksana, tepat waktu, dan tidak dilakukan sesuai dengan standar. Demikian diuraikan dalam undang-undang itu. Kemudian cukup jelas bahwa ketentuan yang baru mengenai pekerja perempuan yang hamil adalah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga negara, khususnya ibu dan anak Indonesia. Semuanya bagus, ya. Ini tertuang juga dalam undang-undang itu, jadi bagus. Jadi tujuannya adalah positif agar bisa apa, dihasilkan seorang ibu yang sehat dan pada gilirannya maka anaknya juga sehat, sehat sampai ke masa depan ya, begitu. Oke, baik. Nah, sekarang kalau disandingkan sekarang ya, di sebelah kiri adalah tentang eh, pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di sebelah kanan adalah pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024. Di sini ada dualisme perbedaan ini kalau kita jajarkan seperti ini. Kalau kembali lagi ya, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 3 bulan cuti, ya 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1 bulan sesudah melahirkan sangat jelas, tidak ada kerokan lagi. Cuma kembali lagi pengaturan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 yang apa ditulis dengan paling singkat 3 bulan pertama ini kembali lagi ini yang perlu diperjelas. Oke, di sini masalahnya ya. Baik. Nah, selanjutnya ya, apapun yang terjadi, kita lihat hikmahnya. Perbedaan tadi secara umum jelas bahwa itikat atau tujuan daripada apa yang tertuang di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 adalah tujuannya adalah sangat mulia agar apa ya, ibu yang melahirkan itu dalam keadaan sehat sehingga pada gilirannya pun akan dapat melahirkan bayi yang sehat dan kemudian menjadi eh, generasi muda yang juga sehat dari Indonesia, gitu kan. Nah, lalu bagaimana solusi? Karena ini ada perbedaan. Perbedaan adalah menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang mana yang mau dipakai sekarang? Ya kan? Karena undang-undang ini sudah berlaku sejak Juli tahun 2024. Yang mana? Apakah ketentuan dalam Undang-Undang 13 pasal 82 ataukah akan berlaku Undang-Undang ketentuan pada pasal 4 Undang-Undang 4 tahun 2024. Ya. Nah, bagaimana solusi pelaksanaan dengan adanya perbedaan tentang satu hal diatur dalam undang-undang yang berbeda? Ada 2 hal di sini. Gunakan satu ya, gunakan kita bisa ya menggunakan salah satu asas hukum yang berlaku secara internasional, yaitu asas hukum yang sangat populer, banyak orang tahu, yang berbunyi lex posterior derogat legi priori, yang artinya adalah hukum yang terbaru, lex posterior,
mengesampingkan hukum yang lama, lex priori. Ya, apakah begitu? Nah, ya kan? Ya, ya memang memang harus begitu, harus begitu. Tetapi masih tetap juga menimbulkan dalam praktek tentu ada dualisme. Ya, bisa saja terjadi bahwa perusahaan memilih pada yang ketentuan lama atau apa dan sebagainya. Intinya adalah akan terjadi ketidakpastian hukum. Nah, agar supaya tidak terjadi ketidakpastian hukum, maka hukum pasti, harus pasti. Untuk memastikan itu semuanya, jalan yang paling utama, paling tepat adalah mengajukan permohonan uji material di Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih mengokohkan dan menghindarkan terjadinya ketidakpastian hukum, harus ada masyarakat. Ya, masyarakat individual juga bisa kok. Individual mengajukan uji material dan sebagainya ya. Apakah individual atau kelompok masyarakat mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan ketentuan mana yang berlaku. Apakah yang tercantum di Undang-Undang 13 tahun 2003 atau yang diatur di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024. Secepatnya, makin cepat makin baik. Oke, majukan permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat terciptanya suatu kepastian hukum tentang perlindungan bagi ibu hamil. Ya, baik, demikian disampaikan dan seperti biasa saya mengingatkan untuk agar ini dibagikan ya. Kalau Anda bekerja di kantoran, share kepada atasan Anda atau teman yang satu level dengan Anda di kantor atau juga dengan anak buah Anda di kantor. Atau dibagikan kepada teman-teman tentang hal ini untuk dibicarakan bagaimana baiknya dan ya mungkin juga merangsang untuk segera ada yang maju mohon melaksanakan untuk uji material di Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum. Baik, sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya yang tidak kalah serunya. Salam sehat, salam sukses selalu. Oke, ya, 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 ya.